Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita ketemu lagi di Hohi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Oke. Ini saya bantu Anda untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang biar orang tahu kau tuh alim. Gitu. Bulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada koki sama PNS berantem. Ada otaknya agak, nggak agak sih, tolol aja. Ada bapak lo nonton lo? Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong, bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Tamu kita kali ini Ya. Jakun, jaket kuning. Naik bikun. Hah? Naik bikun. Naik bikun. Bis yang nggak ada pengamennya. Oh iya benar ya. Satu-satunya bis yang nggak ada pengamennya. Kalaupun ada yang ngamen anak UI juga berarti. Betul. Iya dong. Iya. Ada M. Pradana Indra Putra. Wes. Dana panggilannya Dan. Siap. Dana. Ya, Cing. Kok nggak GoPay? Ya. Jok titipan Dan. Jok titipan dari Dion. Titipan dari Dion. Apakah sponsor enggak? Enggak. Sayang juga ya. Iya. Tawa lagi. Dan di UI angkatan 2010, Cing. Oh, masih muda. Hah? Masih muda 2010. Relatif lah kalau yang Apa? nanya angkatan 2000. Kan kita yang nanya, Oh, nggak iya. bisa. Kita yang nanya yang muda dong. Iya benar. Tinggi berapa Mas Dana? Tinggi banget. 190 Bang Gilang. Buset. Dari kapan segini? Udah lama ya. Dari SMA maksudnya apa? Dari Dari SMA lo tinggi atau gimana? Dari SMA gue udah 190. serius? Habis itu nggak nambah lagi. Gue sempat tertinggi sekampus, Bang. Habis itu 2 tahun kalah sama ada alumni FH tuh, masih ingat sama Niko. Ada yang lebih tinggi lagi? Ada yang penting lagi, 2 meter kalau nggak salah. Eva, ntar di ruang sidang dia tinggi. Itu dia. Tinggi sendiri Cukup orang ya. intimidatif ya? Iya, cukup intimidatif. Berarti dari SMA udah segini? SMA segini Bang Gilang, Tinggi 190. bener. SMP belum? SMP 180. Wah, SMP udah tinggi. SMP 180 mah udah tinggi SMP 180. Gue 74 gue SMP gue. Itu kan Oh, SMP-nya. SMP. Tolong jangan. SMA di Iya, mana? jokes ringan. Al-Azhar. Al-Azhar Apus. Apus. Apus berapa? 1. Pinter Apus 1. Emang gitu ya? Kalau Apus 3, sorry, gaul. Emang gitu Dan? Ada pembagian. Iya. Enggak tahu juga sih, Cing. Iya, bilang aja gitu iya. ya? Pinter. Anda nih pinter. Kalau ada Apus 3 tadi, oh ya udah gitu. Apus 1 pinter. Iya. SMP di Al-Azhar juga. Apus juga? Sama. Oh, Apus juga. SD? Sama juga, Cing. Al-Azhar mana? Sama juga. Di Apus juga? Apus juga. Saya Al-Azhar Kemang. Oh iya. Iya, Tapi tapi beda grup, beda yayasan beda tuh. yayasan. Beda Siva yayasan. Budi saya, Al-Azhar Siva Budi namanya. Dari TK, Cing, dari TK sampai SMA. Bosan Di juga. Alpus? Iya, udah. Buset. Iya. Tapi pinter, Apus 1. Tapi Pinter dan orang sanggup. Pinter dan orang sanggup. Iya. Gizi bagus, tinggi. Iya. Tinggi. Oh, SMP 180 sih aneh ya. Pasti pertanyaan orang gini, basket gak? Gitu. Anak basket juga. Basket. kan? Basket, Cing. Oh iya. Basket dulu. Kalau segini catur sayang ya. Sayang aja gitu. Iya kan? Pasti pelatih Kurang basket pas ya, kurang sesuai. pelatih basket kayak mau masuk ke gua aja tuh orang ya. Kok dia ke catur gitu. Ya, Ekskul catur. Iya. Jadi 2010 di teknik ya? Ekonomi, Cing. Ekonomi. Manajemen. Kok teman-teman lo teknik nih pada? Nah, itu dia. Emang kita kuliah ekonomi jiwanya teknik. Anjay. Itu, solid, Cing. Itu bedanya, Cing. Teknik tuh emang sebelahan sama ekonomi sih ya? Sebelahan. Jadi saling menyatukan, saling berhubungan. Anjay. Gitu, Cing. Iya. Ekonomi ambil manajemen. Manajemen. Oh. Pemasaran, Cing. Oke. Kita ambil pemasaran dulu. Marketing. Iya. S1, S2 juga di situ. S2 sama UI juga kebijakan publik, Cing. Tapi FE juga. Ekonomi juga.
Oh, itu bukan administrasi ya, kebijakan publik itu? Bukan. Gua nggak tahu kalau sekarang ya, tapi zaman gua yang ada namanya MPKP itu di FI juga salah satunya ada juga. Oh. Kuliah di Salemba, Cing. Kita kuliah malam waktu itu S2. Oh, di Salemba? Salemba. Oh, bukan di Depok kalau S2? Nah, kan itu gua ambilnya yang malam. Jadi bareng sama teman-teman yang udah pada kerja. Teman-teman banyak teman-teman ASN gitu ya. Jadi seru lah. Oh, kuliah malam tiap hari juga? Hampir tiap hari, Cing. Kenapa ngambil malam? Waktu itu udah kerja juga. Oh, Terus yang karena kedua kerja ya? juga menurut gue, alhamdulillahnya malah asiknya ketemunya sama teman-teman yang udah kerja semua kan. Jadi akhirnya pas udah lulus juga kenalnya praktikal gitu jaringannya kan. Udah ketemu di kementerian ini, kementerian B misalnya semua. Jadi nggak cuma kuliahnya, silaturahminya pun membuahkan hasil kan kira-kira gitu. Iya. Kenapa kebijakan publik lo ambil? Karena pada waktu itu memang sebenarnya salah satu apa ya dulu keinginan atau cita-cita gue yang pada waktu itu juga bisa mengabdi di pemerintahan pada waktu itu. Jadi memang pada waktu itu keilmuan yang pengen gue ambil juga kebijakan publik. Jadi kita belajar banyak di sana soal terutama keuangan negara semua segala macam gitu. Tapi sekarang mengabdi buat sekarang negeri. Alhamdulillah kan jadi abdi negara, Cing. Jadi ASN kan sekarang. Tapi ASN non PNS. ASN non-PNS. Iya. Nah, kita dulu sering diskusi tuh. Iya. ASN non-PNS. ASN ada apa aja sih? Yang gue tahu sih ada yang ASN PNS. Jadi ada yang PNS sama non PNS. Kan sekarang kan jabatan tuh banyak yang sekarang udah lelang terbuka kan, Cing. Bahkan kayak dirjen aja nggak harus dari PNS kan. Misalnya ada di beberapa kementerian dirjen misalnya dari BUMN dia masuk. Direktur juga gue agak lupa. Tapi dirjen udah pasti sih bisa tuh. Nah kalau gue non PNS kan gitu, masuk sebagai ASN. Dulu di Kementerian Investasi BKPM, Cing, sekarang di ESDM, Sumber Daya Mineral, Energi. Itu dipindahin atau lo bisa pindah? Ditarik lah. Ditarik okay. ke sana. Gitu, Cing. Investasi lah. Investasi sumber daya manusia yang penting. Anjay. Ada rencana S3? S3 ada, Cing, cuman ya belum tahu nih mau kapan. Waktu itu sempet, mungkin setahun 2 tahun lalu sempet ditawarin juga sama beberapa teman-teman di UGM waktu itu. Ada apa ya, kalau nggak salah ada kepemimpinan tuh apa gitu lupa. Cuman sekarang ya belum kesempatan sih, Cing. Ya tapi insya Allah pengen sih. Iya. Tuntasnya sekalian gitu. Iya. Tapi ijazah asli semua. Alhamdulillah, Cing. Kan UI. Kan UI. Ya emang kalau saya tahu ada yang palsuin juga, Wi. Iya. Alhamdulillah jasa ada, Cing. Ada ya? Ada. Ada fotonya nggak di depan UI? Foto depan UI ada, Cing, zaman dulu ya. Bukan, fotonya di depan. Ijazah, fotonya di depan. Di depan UI? Di depan ijazah tuh, ada fotonya nggak? UI. Ada foto gue? Di foto gue Di ada, Cing. ijazah. Di ijazah. Karena Di ijazah foto gue dong, Cing. Bang Abdul merasa nggak ada. Nggak ada gue. Oh gitu ya? Ya Nggak kan? ada. Beda generasi. Nah, belum kamera belum diciptain waktu itu. Apa? Kamera belum di. Fotonya masih ada, Cing. Oh, ada fotonya tuh. Iya. Berarti lu doang ya nggak ada, Bang. Nggak ya, seangkatan gue udah tanya nggak ada fotonya. Emang nggak ada foto? Di baliknya juga nggak ada? Ada juga. Oh. Makanya kok apa gue yang salah ya? Udah. Oke, berarti sekarang mengabdi di Kementerian ESDM. Itu apa ininya? Apa namanya? Posisinya tuh apa? Jadi kalau gue sekarang menjabatnya staf khusus bidang percepatan penyelesaian isu strategis, Bang Abdel. Jadi berat, panjang. Sudah panjang berat lagi. Penyelesaian isu strategis. Isu strategis tuh misalnya apa? Misalnya? Jadi gini, jadi sebenarnya kerjaan gue itu debottlenecking, Bang Abdel. Jadi debottlenecking maksudnya biasanya kalau ada beberapa masalah yang selama ini terhambat tuh dilarinya ke gue. Jadi contoh waktu gue pertama kali masuk di SDM, kebetulan kan ya gue kan udah hampir 5 tahun di BKPM. Jadi memang alhamdulillah juga di luar dari jaringan pemerintah banyak juga Bang Abdel ya dari jaringan perkawanan maupun senior junior di alumni UI yang kita kenal selama ini gitu. Pas gue masuk di SDM, jaringan gue tuh ya udah, dan nih misalnya contoh ada temen gue tuh kedatangan siapa Bang Jody Mahardi, dia dulu deputi di Kemenkomarves gitu ya kan. Dulu SDM di bawah beliau, di bawah Kemenkomarves. Kemenkonya nggak ada, pindah ke Dewan Ekonomi Nasional. Nah, besok dan nih waktu gue di Marves nih masalah yang macet di SDM misalnya gitu ya. Ini beberapa ya udah tuh gue kerjain gimana cara bisa cepat kita speed up, kita selesaikan lah, kurang lebih gitu ya. Jadi contoh misalnya Bang Abdel ada dulu itu belum keluarnya peraturan menteri terkait carbon capture storage namanya Bang Abdel. Ini nggak tahu kalau misalnya agak berat begitu. Jadi carbon storage ini
dia satu sekarang udah lumayan oke lah di Indonesia. Emang kita berencana untuk menangkap karbon disimpan di dalam bumi, Bang Abdel. Kemarin waktu itu pernah ada tamu yang kerjaannya kayak gitu. Oh, oke. Nangkepin karbon buat dijual ke pabrik-pabrik asing. Ya, jadi kayak gitu ya. Kurang lebih. Jadi ini intinya sekarang beberapa negara itu dia itu kan sekarang kan dia gimana caranya mengurangi emisi karbonnya kan. Ya. Nah, ini sekarang karbon itu secara teknologi tidak hanya kan kalau alami misalnya memang diserap secara alam lah ya. Nah, kalau secara teknologi Bang Abdel itu ada beberapa sumur-sumur tua yang udah nggak dipakai. Nah, karbonnya itu disimpan disuntik ke dalam sumur-sumur itu lagi juga. Jadi memang ya itu namanya carbon capture storage. Jadi disimpan. Iya, disimpan aja. Disimpan. Jadi nggak carbon capture aja. Jadi storage-nya itu ada. Nah, itu kenapa berhubungannya sama SDM kan kalau misalnya carbon capture misalnya sama Kementerian Lingkungan Hidup misalnya. Iya. Nah, kenapa sama SDM? Karena kita utilize dari beberapa sumur-sumur tua yang masih ada gitu. Nah, sekarang itu yang lagi boleh nyebut nama perusahaan nggak sih, Bang? Boleh. Jadi sekarang yang lagi pengembangan itu yang kita tahu beberapa, salah satu tapi yang paling gesit itu Pertamina sama ExxonMobil. Nah, itu dia yang berdua yang lagi pengembangan carbon capture storage paling gesit lah, kira-kira gitu. Nah, kemarin itu peraturan menteri belum ada. Nah, akhirnya ya alhamdulillah ya kami di kantor lah ya, termasuk saya mempercepat itu sehingga sekarang peraturan menteri udah ada. Nah, itu sekarang kita lagi mau kerjasama juga sama Singapura. Nah, MOU-nya juga sekarang udah ada. Jadi zaman kita masuk dulu MOU itu belum ada, Bang Abdel. Nah, itu bicara soal ekspor listrik ke Singapura. Nah, itu pada waktu itu juga belum ada juga itu aturannya, perjanjiannya. Emang kita bisa ekspor? Kita punya untuk ekspor listrik? Iya, kita lagi dibangun. Lagi dibangun. Perencanaan udah lama Bang Abdel, dari zamannya Pak Jokowi juga. Maksudnya kalau kita mau ekspor listrik, orang kita aja masih belum rata listrik di Indonesia. Itu dia. Jadi memang kalau untuk yang ke Singapura ini memang listriknya renewable dan memang dia sifatnya komersil jauh lebih tinggi sih harganya, Bang. Jadi memang sisi komersil lah. Okay. Nah, tapi kalau untuk di Indonesia sendiri makanya kami di SDM pun juga kami ada 2 program. Satu listrik desa kan. Itu kita galakan terus ke masing-masing desa untuk kita melistriki. Jadi bagaimana meningkatkan rasio elektrifikasi di pedesaan itu ya. Satu sama ada namanya bantuan pasang baru listrik juga. Nah, 2 itu yang kita lagi gencarkan untuk terutama daerah 3T lah, Bang Abdel. Iya. Gitu. Ekspor listrik gimana caranya? Nah, ekspor listrik itu jadi kalau yang sekarang ini memang paling banyak nanti akan dibangun di daerah Kepulauan Riau. Bang Gila. Biar dekat? Paling dekat, ya. Okay, Terus nanti dikirimnya? Dikirimnya nanti mungkin lewat jaringan, bawah laut. Kemungkinan bawah laut. Gitu. Makanya dibangun di sana, nanti renewable semuanya. Iya. Kemungkinan bisa pakai solar panel. Oke. Gitu. Nah, kemarin gua agak lupa ya, mungkin sebulan yang lalu kali ya. Karena kita baru MOU sama Singapura. Gitu. Karena memang ada beberapa tantangan yang kita pengen, kami di pemerintahan Indonesia, satu sisi yang lain nggak mau kita cuma sekedar ekspor listrik, tapi kita minta juga Singapura dulu bangun dong industri dulu di Indonesia. Gitu. Jadi kita nggak mau bahwa karena kita, kan gini, jadi latar belakang permintaan ekspor listrik ini salah satunya adalah secara prinsip ya Bang Abdel, karena memang yang kita anggap ini permintaan dari industri. Kan industri sekarang mewajibkan untuk kalau bisa semuanya sumbernya tuh energi bersih. Renewable ya. Renewable. Nah itu makanya kita bilang tolong dong jangan sampai malah nanti pabriknya malah lari ke Singapura bukan ke Indonesia. Ya. Makanya salah satu yang kita minta dari pemerintah Singapura, tolong lu juga bangun industri baru di Indonesia. Makanya itu menjadi syarat kita di pemerintah dan itu bernegosiasi mungkin setahun 2 tahun ada kali ya, Bang. Nah sampai terakhir kita tanda tangan, alhamdulillah Singapura udah mau dan kita udah membangun Sustainable Industrial Zone di Kepulauan Riau. Gitu. Selain kita ekspor listrik ke Singapura juga. Gitu. Nah itu infrastrukturnya udah tuh. Udah ada? Belum sama sekali. Belum. Masih kosongan nih. Belum sama sekali. Jadi tahapannya sekarang kita baru MOU. Nah, habis nanti kita akan ada turunannya juga. Nanti kita mungkin akan buat satu satgas bersama juga antara pemerintah RI sama pemerintah Singapura. Gitu. Untuk mendetailkan ini. Gitu Bang Abdel. Jauh juga ya dari situ ya, dari Riau ke Singapura laut bawah. Lumayan. Siapa dulu yang akan ngelas bawah laut di sini? Tukang las bola. Iya, yang tamu kita juga. Bukan yang Jepang? Bukan. Oh, itu mah dia yang las kapal. Iya. Emang ada yang las bola? Ada. Bagian nyelam-nyeleman, bagian meriksa-meriksain. Ada ya? Ada juga, iya. Oh, lupa. Oh, itu pekerjaan mahal tuh Bang Abdel. Oh, itu benar iya, mahal. katanya mahal. Mahal memang. Mahal tuh. Orang Indonesia termasuk ada beberapa yang top tier lah untuk tukang las. Si dokter laut kali, tapi bukan. Dia cuma cerita soal itu. Dokter kelautan. Iya kali deh, ya. Kayaknya nggak ada deh kalau tukang bornya, kita belum ada. Kayaknya ada yang meriksa lo lah. Mimpi kali lu. Kalau yang Asep Jepang, dia ngelas buat bikin kapal. Nah ini ada yang kerjaannya nyelam untuk meriksa, bukan ngelasnya ya, sorry, meriksain. Meriksain pipa perjalanan sampai mananya gitu. Oh ada ya? Lupa ada juga ya. Berarti itu teknologi tinggi dong berarti. Kita udah bisa. Oh pasti.
Kita udah bisa, Indonesia tuh udah bisa menyediain semuanya untuk bikin kayak gitu. Ya, tapi pasti kita kerjasama juga sama yang ahli lah. Oh. Jadi ada beberapa juga perusahaan mungkin dari luar juga yang ikut partisipasi. Iya. Gitu. Iya. Itu Bang Abdel. Ya, jadi agak ribet juga ya kerjaan staff. Tergantung ya, Bang. Tergantung masing-masing orang kayak juga. Gitu. Maksudnya yang langsung bersentuhan dengan masalah yang ada itu staffnya berarti ya? Ya kurang lebih ya, tergantung lah. Jadi memang kalau gue ini kan, ya karena kebetulan jadi gue di kantor gue tuh Sapus ada berapa persen? Ada 4 orang lah ya. Dengan tugas yang berbeda-beda ya. Ada yang di bidang hukum, ada yang di bidang ada yang di bidang migas secara spesifik, ada yang di bidang regulasi juga. Nah kalau gue agak all around, tapi sebetulnya itu debottlenecking. Jadi gue gimana caranya yang macet-macet nih gue urai, gue harus cepat selesai gitu. Contohnya lagi apa ya, misalnya kemarin RUPTL PLN namanya. Jadi RUPTL itu kayak rencana 10 tahunan gitulah Bang Abdel, mudahnya gitu. Nah itu juga kemarin waktu kita masuk tuh sempat tertunda lah dalam tanda kutip ya, belum cepat selesai. Nah akhirnya kita handle. Dan kita memperjuangkan gimana cara renewable menjadi dominan di sana. Jadi sekarang alhamdulillah PLN ke depan 10 tahun pembangunan 70% lebih itu renewable energy Bang Abdel. Nah itu yang kita perjuangkan juga kemarin, kira-kira bareng sama teman-teman PLN lah. Kalau yang berita kemarin tuh gue baca headline-nya doang, benar atau enggak ya, yang katanya PLN tuh rugi sampai triliunan lah gitu. Jadi Kementerian SDM punya wewenang nggak untuk? Tapi harusnya enggak sih Bang Abdel. Tapi itu bisa ditanya ke PLN sih ya. Tapi harusnya sih enggak. Harusnya nggak rugi ya? Enggak, udah nggak rugi. Setahu gue udah nggak rugi. Iya. Berarti headline-nya hoax itu. Hemat energi, kan kayak dulu, hemat energi, PLN rugi. Gitu. Guys, Iklan zaman kecil. Jadi kita nggak boleh hemat energi katanya. Nanti rugi PLN. Iya, karena pernah agak sedikit bersih ini nih agak clash, satu untuk kompor listrik, satu kompor gas. Ini masing-masing punya negara, dua-duanya bersaing. Oh, iya. Iya. Itu harus ada yang meregulasi supaya nggak berantem. Iya. Energi biru katanya. Oke, Dana, lo pengen mencalonkan diri sebagai ketua umum ILUNI. Kemarin udah datang satu di sini. Iya. Memang ininya ada berapa? Ada 7 Bang yang maju sekarang. Ada 7? Ada 7 Bang yang maju. Lu nomor? Gue nomor 2. Oh, 2. Oh, 2. 2 dia. Oke. Gue kan ngomong tangan gue gini terus. Apapun omongannya nomor 2 biasanya. Iya. Boleh lo nggak dengerin omongannya tapi lihat. Iya. Kita akan diem terus sampai sejam ke depan. Sampai lo pada milih begitu. Jangan lupa. Iya. Kenapa mau jadi maju calon ketua umum? Kan nama-namain kerjaan. Iya, jadi Bang Gilang gue itu udah 6 tahun di ILUNI UI. Oh. Jadi memang ini ruang aktualisasi diri gue, ruang berjejaring gue pribadi gitu ya, ruang gue membangun pengalaman juga gitu ya, tempat cari mentor gitu ya. Dan jadi gue bicara bahwa gue bisa bilang ILUNI ini ruang tumbuh bersamanya gue. Jadi gue selama 6 tahun, gue punya banyak mentor di situ, gue punya banyak dapat kesempatan berkenalan sama banyak senior yang bagus-bagus, yang baik-baik. Juga berjaring sama adik-adik kita. Jadi yang dukung, contoh misalnya yang dukung gue aja sekarang, kalau yang senior oke lah, yang junior aja banyak mantan, ada alhamdulillah ada 4 mantan ketua BEM UI yang di bawah gue yang dukung gue gitu ya. Itu karena gue selama ini bersilaturahmi, bersentuhan ketika gue di ILUNI UI gitu. Jadi gue di ILUNI itu memimpin salah satu center namanya Millennial dan Business Center gitu. Dan pada waktu itu dibentuk waktu ketua pertama itu gue 6 tahun yang lalu waktu itu. Nah jadi memang gue udah di sana 2 periode. Dan memang pada waktu itu banyak juga senior yang mendorong gue maju gitu ya. Ya udah akhirnya gue memutuskan untuk maju lah gitu ya. Untuk maju agar apa ya, bagi gue ILUNI UI yang untuk semua dan juga yang lebih ramah untuk alumni mudanya, lebih dekat juga untuk alumni mudanya. Karena bagaimanapun Bang Abdel sekarang udah hampir 50% alumni muda itu. Jadi piramida penduduknya alumni UI gitu ya. Dan juga pasti bagaimana kita bisa melayani para alumni senior kita gitu ya, kurang lebih itu Bang Gilang. Iya. Buat anggota ILUNI sebenarnya apa sih keuntungannya? Bukan pengurus ya, anggotanya ILUNI. Kalau kita ikut, kita lulus UI otomatis anggota ILUNI nggak sih? Sebenarnya otomatis lah. Ada daftar dulu nggak? Sebenarnya udah langsung otomatis sih. Tapi nanti kalau daftar sebenarnya kalau misalnya apakah ini kan nggak, dia langsung embed menjadi anggota alumni kan. Nah kita sebenarnya punya aplikasi lah, namanya UI Connect. Yang ribet banget. Sekarang udah dipermudah gak sih? Apanya?
caranya? Nah ini juga sebenarnya sih menjadi menjadi PR buat kita semua dan juga mungkin semua kandidat juga termasuk gua untuk mengoptimalisasi itulah kurang lebih itu. Tapi kalau secara otomatis ya dia sebenarnya udah langsung masuk aja sebagai anggota Iluni UI lah. Ketika dia lulus bang, mau dia D3, S1, S2, S3 ya udah otomatis langsung. Udah punya hak pilih semua? Sebenarnya udah punya hak pilih, tapi kan ini kan mekanisme pemilihannya yang diatur, mekanisme pemilihan ketua umumnya yang diatur harus lewat WeConnect. Nah itu dia harus mendaftarkan diri kan kira-kira gitu. Tapi kalau nanti untuk udah Iluninya udah berjalan gitu ya, ada program-program yang dirasa bermanfaat gitu ya, jadi bisa langsung daftar lah, tanpa harus mungkin pakai mekanisme khusus gitu kan kira-kira. Selama dia alumni UI. Iya. Gitu Bang Abdel. Iya. Lo ada nggak sih Ilunian kampus lu, Bang? Nggak tahu gua. Tapi ada bener. Iya. Ada, tapi gua nggak pernah ikutan. Maksudnya ada ikatan-ikatannya? Ada. Tapi gua nggak pernah ikutan. DO pun nggak dikasih lulus, Iluni kan? masa ikutan gua. Ya kan alumni, DO tuh alumni. Nggak lulus gue. Tetap alumni. Emang iya? Kalau nggak lulus, alumni nggak? Kalau nggak lulus yang gue tahu ya ada kalau yang gue tahu untuk S1 tuh ada minimal 2 tahun kalau nggak salah Bang Abdel. Baru dianggap alumni? Iya, ada minimal seperti itu. Oh ada gitunya ya? Ada. Kalau di UI. Iya, kalau alumni setahu gue memang orang yang pernah bersekolah di situ. Kalau lulusan baru orang yang lulus dari sekolah itu. Kalau alumni lah, Unpar. Emang iya? Walaupun nggak kelar ya. Iya. Diakuin sih gue sebenarnya. Iya. Diakuin sebenarnya. Malah orang mengakui lo. Iya. Berarti di Iluni lo udah 2 periode dari 2019 sampai 2025. Iya, betul. Betul Bang Abdel. Senang berorganisasi berarti ya, Dan? Ya alhamdulillah Bang, karena bagi gua tuh tempat berjejaring satu ya. Apapun organisasinya bagi gua tuh tempat berjejaring. Tempat kita mempersempit gap generasi, mempersempit gap keilmuan, mempersempit semua lah. Jadi maksud gua ini bisa jadi jembatan buat lo semua lah. Ini ibaratnya gua mungkin kalau dulu cuma sekolah-sekolah aja biasa gitu ya, mungkin mainnya cuma sama angkatan gua. Tapi ketika kita berorganisasi, jadi kenal sama abang-abang kita mungkin 10-20 tahun lebih tua, atau sama adik-adik kita yang 5 tahun lebih muda. Iya. Jadi emang ya bagi gue berorganisasi itu menjadi salah satu jalan lah ya untuk kita optimalisasi diri, aktualisasi gitu ya. Dan juga membantu kita di banyak hal lah. Iya. Gitu loh. Kalau selama ini 2 periode lo di Iluni ya. Betul masalah yang paling harus segera diselesaikan di Iluni apa? Jadi Iluni masalah selesaikan. Sebenarnya bukan masalah sih Bang Abdel. Yang paling pertama menurut gue adalah karena ini kan organisasi sukarela. Iya. Jadi nggak mudah menurut gue untuk menjalani. Dan ini juga bukan organisasi profesi. Iya. Yang nyambung misalnya dengan pekerjaannya on daily basis. Iya. Karena sukarela menurut gue yang paling pertama adalah konsistensi. Ini yang nggak mudah Bang Abdel. Mau siapapun gue yakin nggak mudah. Kenapa? Karena alumni pasti kebanyakan juga bekerja kan. Atau dia punya usaha, atau dia bekerja. Jarang alumni kita yang pengangguran lah maksudnya gitu. Mohon maaf gitu ya. Jadi pasti dia punya kesibukan lain di lain hal. Dan itu kita harus akui bahwa tidak semua orang itu punya waktu 24 jam misalnya gitu untuk Iluni UI. Nah, makanya sistem itu harus dibuat. Jadi tapi paling pertama harusnya adalah konsistensi. Ini berlaku untuk semua lah, termasuk gue pribadi. Ya siapapun yang menjadi ketua umum harus konsisten. Gue juga makanya waktu mempertimbangannya sangat tidak main-main Bang Abdel. Jadi gue juga berpikir pada itu pas gue maju yang gue pikir bukan kampanyenya, tapi how to govern Iluni gitu. Maksudnya kalau gue maju jangan sampai gue nggak konsisten kan gitu ya. Karena salah satu pegangan hidup lah Bang. Jadi salah satu doa kita tuh ada di Al-Isra tuh, masukkanlah aku di pintu masuk yang benar, keluarkanlah aku di pintu keluar yang benar. Maksudnya apa sih kira-kira? Maksudnya adalah jangan misalnya lo jadi menteri keluarnya di penjara. Mohon maaf gitu ya. Jangan juga kita jadi ketua umum Iluni UI misalnya bukannya menjadi satu added value buat diri kita, tapi malah menjadi satu cemoohan orang. Misalnya katanya, zamannya Bang Dana nggak aktif nih, nggak jelas, nggak ada manfaatnya. Jadi bukannya menjadi satu tempat kebaikan, menjadi satu tempat kejatuhan gue, kira-kira gitu. Jadi gue berpikir banget apa yang bisa, bagaimana ini harus berjalan dengan baik lah. Gitu. Jadi menurut gue PR paling pertama adalah konsistensi. Yang kedua, bagaimanapun juga menurut gue adalah kolaborasi antara Iluni UI-nya dengan Iluni fakultas ya Bang. Jadi kita tuh punya Iluni fakultas. Nah itu kolaborasi itu harus jelas gitu ya. Yang ketiga bagi gue adalah program yang tepat sasaran dengan kebutuhan alumninya. Nah ini yang ketiga nanti gue bisa breakdown lah Bang Abdel. Apa aja yang paling highlight, yang paling itu program buat yang ketiga itu apa? Jadi ada beberapa nih Bang Abdel. Jadi untuk gue akan mulai dari generasi yang paling bawah dulu. Jadi memang kita pertama kita udah ngelakuin risetnya dulu Bang Abdel. Jadi pas gue maju itu
memang gue maupun gue punya asumsi ya. Cuma pada kita akhirnya putuskan karena gini, kita selalu bilang bahwa mudah untuk bicara, lebih penting untuk mendengar. Jadi ya udah kita riset dulu semuanya. Habis itu ya udah kita cek, 3 hal yang kita fokuskan. 1 adalah lapangan pekerjaan, Bang Abdel. 2 adalah pendidikan berkelanjutan atau beasiswa. 3 kewirausahaan. Nah ini 3 yang paling utama secara mendasar. Nah ini kita akui juga alumni muda juga paling banyak kan. Jadi udah kita 3 ini yang kita lihat. Kira-kira gitu Bang Abdel ya. Nah di 3 ini alhamdulillah di 3 ini gue udah luncurin semua programnya Bang Abdel. Nah ini mungkin keunikan gue dibanding juga beberapa kandidat yang lain. Jadi kita itu ada bahasa kita adalah berbuat sebelum menjabat gitu. Nah yang kedua adalah ini juga memang bagian di luar dari strategi gitu ya. Karena kita tahu nih kan kalau cuma soal ini gue Bang Abdel berdebat terus, ya nggak akan ada habisnya. Nah, gue pikir ya udah gue kasih bukti aja deh. Kira-kira gitu kan bisa nggak sih kan kira-kira gitu ya. Yang kedua apa Bang Abdel? Kita bahas simulasi program. Kenapa bahasa kita simulasi program? Karena gini, mungkin kalau Bang Abdel atau Bang Gilang mungkin pernah di organisasi atau mungkin pekerjaan atau mungkin di sini nih dalam konteks pekerjaan apapun mudah untuk bicara, ngerjainnya susah. Orang yang ngomong dong banyak, tapi pas ngerjainnya bisa apa nggak sih kira-kira gitu ya? Nah gue simulasikanlah program ini. Selain pembuktian kepada publik alumni UI, memang gue itu juga pengen membuktikan kepada diri sendiri. Sebenarnya yang gue jalankan ini bisa nggak sih? Apa cuma jangan rencana di atas kertas Bang Gilang? Pas mau dieksekusi nggak bisa, kan kira-kira gitu. Ya udah kita luncur. Jadi yang pertama untuk program lapangan pekerjaan kita namanya Hire UI First namanya Bang Abdel. Jadi Hire UI First ini sebenarnya program talent pool matching sama industrinya. Nah tapi apa sih bedanya sama job posting yang lain misalnya gitu kan? Katakan di LinkedIn atau mungkin kita sering dapat seliweran, lowongan pekerjaan apa segala macam enggak. Tapi gue bilang sama siapapun yang mau bekerja sama kita, kalau emang lu mau nyari talent terbaik dari UI, gue minta tapi untuk ini kalau untuk konteks ini silakan dengan yang lain nggak apa-apa, kita nggak mau ikut campur. Tapi kalau emang pengen bareng sama kita, gue pengen eksklusif, misalnya gitu ya, hanya untuk alumni UI dalam konteks pekerjaan kerjasama ini, misalnya gitu ya. Nanti lo mau buka lagi di tempat lain nggak apa-apa, tapi untuk misalnya dalam satu waktu ya udah lo sama gue. Nah, alhamdulillah Bang Abdel ternyata tadi gue target itu 10 lah gitu ya, nggak terlalu banyak. Sekarang sudah ada 42 lowongan pekerjaan. Dari 9 perusahaan yang alhamdulillah ditaruh di program kami di Hire UI First, bahkan sebelum kita... Itu adanya di mana, Hire UI First? Di Instagram kita ada. Kenapa nggak di UI Connect? Karena kan gue belum bisa mengakses, kan gue belum jadi ketua umum. Oh nggak, maksudnya kan lu sekarang juga ada di milenial itu maksudnya? Iya, tapi gue udah cuti. Oh. Iya, jadi kan dan ini kan program kampanye Bang Abdel. Jadi harapannya nanti kalau misalnya gue terpilih, itu kita akan taruh di UI Connect pasti. Permasalahan gini Dan, itu UI Connect atau apapun tentang Iluni nyampe ke gue ya sebagai alumni, itu kalau ada pemilu raya doang. Setahun atau seberapa ini nggak pernah ada tuh email-email Iluni ngapain, ini segala macam ngapain. Mungkin salah satu yang bikin orang ini jadi kita apa namanya ya, malas duluan Dan. Betul. Jadi emang itu salah satu bagi gue kalau soal UI Connect itu Bang Abdel, ini menjadi PR untuk semua. Bagi gue bahkan itu bukan program, itu PR mendasar. Jadi kalau bicara PR mendasar itu 2, database sama UI Connect menurut gue. Itu udah PR paling bawah lah kira-kira gitu loh. Itu udah mau nggak mau lo harus. Itu gimana kalau menurut lo cara menyelesaikannya? Kalau menurut gue memang gini, apapun Bang Abdel, lo mau bicara soal product adaptation ya bagi gue ya, itu mau nggak mau learning curve-nya orang harus dipaksa soalnya. Jadi bagaimanapun juga nanti misalnya katakanlah gini ya, emang tapi ini akan butuh waktu. Misalnya gini, kita mau ada semua programnya Iluni daftarnya harus satu UI Connect, mau nggak mau. Ya orang berarti kan mau nggak mau dong harus pakai UI Connect. Ya kan, jadi jangan lu cuma 2 pilihannya untuk orang bisa masuk ke lo incentivize atau lo disincentivize. Nah kalau incentivize misalnya dengan program-program kita dengan sekarang misalnya yang dulu zamannya Bang Andre ada diskon dengan Garuda Indonesia. Nah misalnya gitu ya, lu semua terbang pakai UI Connect, lu ada diskon dapat misalnya gitu ya. Nanti kita itu semua corporate partner tuh kita harus mitrakan lah ya, apakah AI atau apalah. Atau misalnya gue nggak tahu usahanya Bang Gilang sama Bang Abdel kalau mau dipromosin di UI Connect kita kasih diskon juga misalnya gitu ya. Atau FNB itu satu incentivize. Nah incentivize contoh misalnya gini, kita ada program lunch meeting mentorship. Salah satu program bayangan gue. Program sangat sederhana. Lo ketemu sama dirut atau wadirut alumni UI atau mungkin menteri sambil makan siang 10-15 orang. Tapi lo cuma bisa daftar di UI Connect. Gue yakin orang pasti mau daftar UI Connect kayak gitu. Oh bisa ketemu dirut, bisa ketemu menteri atau bisa ketemu Bang Abdel. Semua UI Connect. Nah learning curve-nya mau nggak mau di situ. Tapi ya butuh adaptasi waktu juga Bang Abdel. Jadi bagi gue sederhana aja. Cuma butuh waktunya aja. Gitu. Tapi sebagai ketua milenial dan bisnis center Iluni 2 periode, itu lo sadari nggak sih bahwa
informasi tentang Iluni nyampe ke Iluninya hanya tentang pemilu raya, nggak ada. Apa gua doang atau gua nggak tahu ya? Paling nggak gua lihat dari email dah. Dari email yang masuk tuh udah daftar udah update belum tentang mau pemira ya disebut pemilu raya. Memang kayak gitu atau di gue yang nggak masuk ininya? Jadi gini sih Bang Abdel, menurut gue adalah memang diseminasi informasinya ini menurut gue lebih harus menjemput bola. Menjemput bola itu maksudnya apa sih? Kalau kita punya kanalnya, Iluni sebenarnya udah punya kanalnya setahu gue. Instagramnya udah ada, sosial media ya. Iya. Semua udah ada Bang Abdel. Tapi kan ya itulah tadi kan masukannya dari beberapa alumni kan seperti itu. Gue nggak dapet informasinya, gue nggak tahu dan lain-lain. Jadi bagi gue mungkin PR-nya adalah bagaimana kita menjemput bola jadinya. Nggak lagi itu cuma posting di Instagram doang segala macam dan berasumsi orang udah tahu. Jadi menurut gue nanti kita harus juga petakan. Nah tapi ini gini, gue juga selalu apapun itu berpikir tuh harus dalam dan juga sederhana Bang Abdel. Contoh misalnya gue nggak tahu di angkatan Bang Abdel apakah ada grup angkatan. Misalnya gue nggak tahu ya. Jadi bayangan gue adalah nanti yang gue lakukan dulu, kita pemetaan dulu nih. Ini grup-grup tuh ternyata banyak banget Bang Abdel. Di FEU itu di grup banyak banget, di alumni FISIP grup juga banyak banget. Nggak usah di FISIP-nya, misalnya di jurusan aja udah bisa banyak. Banyak banget. Nah yang pertama gue lakukan adalah gue harus identifikasi grup-grupnya itu. Mau formal ataupun informal lah. Terutama tapi yang gede-gede ya. Kalau cuma yang grup geng kita dulu dikontrakan ber-15 sih nggak usah maksudnya gitu kan. Tapi yang satu profesi misalnya, nah itu kita petakan dulu gitu ya. Nah kalau kita udah petakan, kalau bisa kita kontak beberapa misalnya adminnya segala macam, udah masuk database kita, tanya, lu mau nggak kalau misalnya ada informasi dari Iluni UI, gue akan share juga di grup itu misalnya. Jadi kita harus sudah masuk ke situ Bang Abdel. Jadi langsung ke grup-grup WA dari masing-masing alumninya. Tapi tanya dulu kan konsen dan perkenannya, kan kira-kira gitu ya. Jadi nggak langsung aja gitu. Bayangan gue itu, soalnya gue berpikir, apalagi caranya ya, kira-kira gitu. Apalagi cara untuk biar orang tahu gitu ya, maksud gue. Ya pasti kita kerjasama juga, bisa juga kerjasama sama KOL-nya alumni UI, misalnya gitu ya Bang Abdel ya. Salah satu itu dulu gue waktu COVID itu punya program namanya Dukung Usaha Alumni Bang. Nah Dukung Usaha Alumni itu waktu zaman COVID kan orang banyak susah ya. Nah dulu kita hubungin juga beberapa KOL kita untuk tolong dong lu bantu dong promosin usaha alumni UI misalnya gitu ya. Nah gue rasa nanti bagus juga untuk kita kerjasama sama beberapa KOL kita. Tapi untuk program-program mungkin yang sifatnya sosial, pendidikan gitu. Jadi memang non komersil lah gitu ya. Jadi orang dia juga bisa bantu. Nah itu juga menurut gue juga bisa meningkatkan awareness dari program-program dari Iluni UI Bang. Gitu iya. Bayangan gue seperti itu. Ya kalau database pasti Bang. Database sudah pasti. Gitu loh. Sekarang kita punya nggak sih si Iluni ini? Setahu gue punya. Cuman kan itu juga bukan di tempat gue soalnya. Iya. Jadi memang di center gue ya gue fokus di center gue aja. Gue nggak merambah pekerjaan orang lain gitu. Gitu Bang Abdel. Orang organisasi memang beda ya Lang. Memang ngomongnya juga tertata. Iya. Emang ngeri. Harus mengarahkan tapi tidak intimidatif. Iya, agak sulit memang lah. Mau ngarahin tapi tidak intimidatif itu agak sulit ya. Oke, Dan sekarang kita ngomongin tentang keseluruhan si kandidat ya. Ada 7. Yang paling beda dari lo adalah? Menurut gua kalau secara generasi udah pasti beda semua ya. Secara generasi, lo paling muda nih? Paling muda gua. Paling muda. Paling muda, Terus 2010. Yang kedua termuda kayak Bang Ivan Ahda deh. Bang Ivan tuh kalau nggak salah 2003 apa 2004 gitu ya. Itu 7 tahun. Itu pun beda 7 tahun. Beda 7 tahun, 6 tahun di atas gua lah ya. Itu mungkin yang lebih agak relate. Terus ada Bang Pram kan kalau nggak salah 2001 ya. Itu juga berarti 9 tahun di atas gue lah ya. Selebihnya generasi 90-an. Bang Rapin sama Mbak Ai. Terus ada Mbak Dewi itu generasi 80-an. Jadi kalau bisa dibilang ya secara generasi ya paling muda. Gue beda sendiri gitu malah jadinya. 2010. Nah, perbedaan ini ada ininya nggak? Ada nilai plusnya nggak menurut lo? Dengan yang lebih muda? Gue mungkin gini ya. Gue bisa bilang mungkin relevansi generasi. Iya. Jadi ini kan apa ya? Fenomena alam yang nggak bisa dilawan. Maksud gue bukan nggak bisa dilawan. Maksud gue adalah gini. Tidak salah ketika misal Bang Abdel dan masalahnya itu menurut gue gini deh. Itu pandangan Bang Abdel dari sudut pandang generasinya Bang Abdel kan kira-kira gitu ya. Dan Bang Abdel rasakan. Tapi belum tentu yang Bang Abdel rasakan sama yang fresh graduate rasakan hari ini. Betul. Maksud gitu kan. Dan terkadang komunikasi itu kan juga kadang umur kan berpengaruh ya Bang. Jadi memang Pak, gue harus akui apa adanya bahwa ketika memang gue maju ini banyak program-program gue mungkin yang lebih banyak menyentuh ke alumni muda ya memang karena itu permasalahan di generasi gue di bawah kira-kira gitu ya. Satu apa sih tadi lapangan pekerjaannya, orang misalnya katakanlah
selain soal mengakses lapangan pekerjaannya Bang Abdel, ternyata apalagi yang kedua, career transition-nya. Jadi gue udah pelajari, jadi gue banyak juga lumayan belanja masalah di beberapa fakultas. Gue nggak mau nyebut juga fakultasnya apa. Tapi ada beberapa fakultas yang dia antara yang dia pelajari sama dia bekerja itu nyilang, Bang Abdel. Nah dia butuh adaptasi di sini. Jadi ada ruang tengah yang harus diisi dulu. Nah ini kita harus siapkan juga. Jadi salah satu hire weavers juga itu juga. Jadi career transition sebenarnya gitu loh Bang Abdel. Nah itu salah satunya kan. Jadi kan orang kan mungkin nggak ngeh juga gitu ya. Nah ini kita siapin maksud gue gitu. Nah terus lapangan pekerjaan aksesnya baru kita kasih. Habis sudah dapat pekerjaannya apa sih kira-kira? Mentoringnya Bang Abdel. Ada beberapa junior yang merasa bahwa ya gue masuk kantor ini gue nggak tahu nih abang gue siapa segala macam, dan beberapa orang bersaksinya katanya, oh sedangkan beberapa kampus yang lebih kompak, dia tahu nih dia punya mentor di kantor itu, dia bisa nanya segala macam gitu ya. Ya kalau bahasa sekarang ada galah-galahnya lah Bang gitu. Nah jadi bahasa dengan sederhana kita pengen membangun soliditas itu sebenarnya gitu loh Bang. Jadi untuk yang alumni tengah rata-rata akses bilangnya, gue butuh akses dan gue butuh kenal siapa senior gue, siapa orang di sana, siapa orang misalnya gue misalnya adik gue di asuransi, gue butuh siapa tuh, gue punya kenalan baru untuk calon klien gue, nggak apa-apa kan, sah-sah aja. Jadi jaringan kita petakan. Jadi kayak gitu sih Bang yang gue bayangkan, bahwa memang mau nggak mau ya menjawab permasalahan. Jadi bahasa gue melayani generasi. Nah tapi nggak hanya generasi gue, lintas generasi yang kita layani. Tapi kan sama gini Bang Abdel, sama kayak gue dulu di BKPM, di Kementerian Investasi. Yang pertama kita petakan, kita harus tahu dulu, ini dalam quote-unquote, klien gue siapa sih? Market gue ini siapa yang gue layani? Apakah perusahaan besar? Apakah UMKM? Apa perusahaan perorangan? Apakah warung kelontong? Kan gue harus tahu nih. Jadi baru cara pelayanan kita sesuaikan sama market kita. Oke, market kita ternyata paling gede UMKM. Ya udah, kita bagaimana sekarang memudahkan UMKM paling prioritas. Nah sama kayak di UI, siapa sih market gue? Yang gue harus layani siapa sih kira-kira? Oh ternyata alumni muda paling banyak. Ya udah, ini dulu yang kita pikirin. Kita pikir dulu semuanya. Nah itu yang kita bayangkan sih Bang Abdel, kurang lebih itu. Iya. Ini kalau gue dengerin penjelasannya memang balik lagi untuk tahu siapa yang kerja di asuransi, siapa yang kerja di perindustrian, harus ada tempatnya untuk ngelihat tanpa ribet. Iya. Nah, lo mau bikin itu pakai apa? Nah jadi gini, kita itu kemarin udah sempat, jadi salah satu program kita juga namanya Satu Temu Sektoral, Bang Abdel. Jadi kemarin itu kita udah simulasi program lagi kemarin. Jadi kita alhamdulillah kemarin udah ketemu beberapa, misalnya contoh Energy Connect. Jadi kemarin kita udah ketemu sama Pak Dirut PLN, sama ada Dirut Medco Indonesia gitu. Terus kita juga sharing sama Mas Pandu Syahrir misalnya gitu ya. Nah itu kan energi kumpul tuh orang-orang alumni yang bekerja di sektor energi misalnya. Terus kita juga kita juga kemarin ada launching namanya Makara Business Hub. Jadi itu yang untuk wirausaha. Kita sama Alpha JWC, salah satu venture capital, one of the biggest lah di Indonesia. Jadi itu ekosistem pengusaha, wirausaha, startup, semua segala macam ketemu. Nah, tapi apa juga yang gue lakukan Bang Abdel? Ketemunya itu adalah mereka tidak dalam bentuk talk show waktu itu. Jadi ini beda-beda. Waktu yang kalau main Pak Dirut, gue nggak bentuk kayak gitu. Yang waktu yang Mas Pandu Syahrir, gue buat kayak gitu. Waktu Bang Tony Wenas Dirut Freeport, gue buat kayak gitu. Jadi orang datang, gue buatnya per kelompok. Jadi duduknya 10 orang. Jadi lucu. Jadi pembicara nih, pas lu lihat audiens itu, orang tuh nggak duduk lurus ke lu. Ini 10 orang gue buat kelompok-kelompok gitu. Tujuannya apa sih? Gue bilang, 1 orang minimal buat 9 kenalan baru. Jadi tujuannya apa? Tujuannya emang orang biar jejaring Bang. Orang biar tuker nomor handphone. Karena nggak semua orang juga berani. Coba abang datang ke talk show nih, duduk diam nonton. Habis pulang paling. Ngobrol berdua sama Bang Gilang doang udah. Iya betul. Iya kan? Atau abang datang misalnya ke reuni akbar misalnya gitu ya. Gue datang sama Bang Gilang, dari gue mulai sampai pulang mungkin ngobrolnya sama Bang Gilang doang. Gue nggak ada kesempatan ngobrol sama senior gue yang jauh di sana, nggak. Jadi tapi harus dipaksa. Harus dikenalkan. Jadi bagi gue, kita sediakan dulu ruang perkenalan itu Bang, maksud gue. Jadi bagi gue adalah, gue bilang nih, acara-acara ini bukan lo dengerin ini narasumbernya yang utama. Acara sesungguhnya adalah lo berkenalan sama teman-teman alumni lo kenalan sama abang adek lo. Jadi dia tuh pulang tidak hanya bawa ilmu, bawa teman baru. Nah itu yang udah kita lakukan Bang Abdel. Dalam konteks tadi misalnya orang bisa berkenalan dan lain-lain. Yang kedua apalagi sih Bang kira-kira dalam bayangan gue secara sederhana, grup WA. Apa bedanya sama grup WA yang sekarang? Kira-kira gitu kan. Grup WA juga, gue juga punya grup WA dan gitu kan. Gue juga perhatiin gitu, gue punya banyak grup WA, tapi gue mau kenalan gue juga bingung, mau nanya gue nanya siapa. Kan paling kalau kan nanya di grup langsung, tolong gitu. Tapi kan orang nggak semua berani nanya Bang. Apalagi kita yang junior misalnya gitu kan, isinya senior semua nih. Gue mau ngomong nggak enak misalnya gitu. Jadi bayangan gue memang grup WA itu harus ada admin dedicatednya yang kita tunjuk dari alumni UI. Misalnya contoh nih gue buat sektor keuangan misalnya gitu ya.
Kantor keuangan, tapi ada adminnya, abang dan mbak, misalnya gitu. Dalam bayang lu secara teknis banget nih ya. Abang dan mbak yang udah bergabung, silakan isi dulu G-form di bawah ini. Dia isi dulu database dia, siapa, gue siapa, kerja di mana, gitu ya. Terus dia ngomong lagi adminnya, abang dan mbak kalau ada kebutuhan, tolong WA saya ya, misalnya gitu, silakan. Jadi kalau misalnya Bang Abdel misalnya, gue pengen tahu deh, ada nggak ya orang yang kerja di bank itu? Nah, tanya Mimin, tanya admin. Min, ada nggak sih orang yang kerja di sana? Coba saya cek dulu ya Bang Abdel ya. Oh, kayak ada namanya Bang Gilang nih Bang. Misalnya gitu ya. Abang mau ketemu? Mau deh. Oke, saya coba sambungkan. Jadi admin jadi matchmaker. Oke. Itu bedanya maksud gue grup WA yang sekarang mungkin ya udah kita udah ada sama nanti yang rencana dalam bayang gue yang gue buat gitu. Karena berangkat juga dari pengalaman pribadi gitu loh Bang. Kayak gue mau nanya siapa ya? Misalnya gitu, gue bingung gitu. Jadi bagi gue adalah selalu melihat bagaimana masalah itu sederhana aja Bang gitu loh. Kita dalam mengurai masalah itu jangan terlalu ngejelimet. Sederhana aja cara menyelesaikannya. Jadi itu jawaban gue Bang Abdel. Dengan cara dan metode yang sangat sederhana, temu sektoralnya, kita pertemukan fisiknya, yang kedua kita buat grup WA-nya dan harus ada admin dedicated-nya. Grup WA Eluni nggak ada, Eluni UI gitu? Ada lah. Kalau pengurus ada. Bukan, yang semua orang bisa akses. Semua beda-beda jadinya. Banyak. Emang bisa juga? Iya. Sebanyak itu orang? Iya kan kalau kita di website kan kita nyari freelancer aja tuh ada websitenya tuh. Nyari yang maksud gue yang kayak begitu. Jadi orang nggak usah malu juga untuk nanya, tinggal cari gitu. Ya itu makanya harapannya UI Connect kan jadi tempat untuk itu semua kan. Iya. Gitu. Makanya itu PR kita semua. Saya juga salah satu kandidat PR itu juga. Iya. Optimal. Karena UI Connect hampir aktif itu ya 2-3 bulan sebelum pemilu sama 2-3 bulan setelah. Habis itu nggak ada. Habis itu nggak ada. Padahal menurut gue itu bisa dioptimalkan sebenarnya. Bener Bang. Karena paling enggak data pemilih yang dulu di UI Connect yang tahun lalu kan itu udah ada. Ada, iya. Ya mungkin sekarang lagi mau coba update yang baru ya. Iya. Kemarin kalau Iluni ini berarti tim lo lintas fakultas dong? Lintas fakultas Bang. Maksudnya kayak tim suksesnya lah gitu atau Iya. Lintas fakultas. Di tim lo ini ada siapa aja? Tim gue Wakil ada gak sih? ada calon sekjen. Oh, calon sekjen. Jadi calon sekjen gue ini namanya Bang Revi Kunaifi 2004. Oke. Dia itu dari Teknik UI. Oke. Dan tapi memang kenapa sih gue juga dalam tanda kutip jatuh cinta juga sama Bang Revi Kunaifi ini. Jadi kan tadi gue udah bilang Bang Abdel, program prioritas kita yang kedua kan namanya pendidikan berkelanjutan. Jadi nama program itu beasiswa tumbuh ilmu. Nah, Bang Revi Kunaifi ini sekarang menjabat sebagai Ketua Yayasan Mata Air Biru, yang itu satu yayasan yang memberikan beasiswa kepada mahasiswa Fakultas Teknik dari alumni teknik. Jadi gue bilang sama Bang Revi, Bang, gue pengen ilmu lu, pengalaman lu sebagai Ketua Yayasan ini, dan dia dulu mendapatkan beasiswa ini juga waktu kuliah. Jadi gue bilang sama dia, Bang Revi, tolong pengalaman lu, cerita lu, ilmu lu di sini bawa ke UI, untuk kita kasih beasiswa juga untuk para alumni kita. Nah itu yang itulah calon sekjen gue, Bang Revi Kunaifi. Kenalnya ya jaringan teman-teman dan dari teman-teman teknik juga gitu. Dan emang udah pernah ketemu gue sebelumnya juga sih sebenarnya, tapi di luar pemila ya, di luar pemila Iluni UI ini. Gitu. Karena dia juga managing director di Aquo Energy namanya, salah satu perusahaan Perancis lah yang ada di Indonesia. Gitu. Energi terbarukan juga. Nah makanya pernah bersentuhan juga. Gitu. Itu oke juga sebenarnya kalau diadopsi jadi program Iluni ya. Iya, beasiswa. Maksudnya setiap fakultas yang udah punya program-program yang segmented gitu, mungkin bisa diadopsi di. Dan kita udah bedah lagi Bang Abdel. Udah kita bedah lagi. Jadi gini, kalau ini nggak apa-apa, gue ngomong terus nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Jadi adalah gini, kalau kita harapan pasti full scholarship, ya kan? Tapi gede Bang Abdel. Satu orang bisa ratusan juta, atau mungkin yang kedokteran bisa berapa miliar gitu. Gue pikir-pikir duit dari mana nih? Kira-kira gitu kan. Untuk kita ngajar satu orang aja, wah kagak gampang nih bos. Akhirnya kita bedah lagi. Jadi gini, gue kan tadi balik lagi Bang Abdel ya, bagaimana kita berbuat tuh program sederhana tapi bermakna. Selalu sederhana tapi bermakna. Gue makanya apa yang bisa gue buat tapi cepet, gampang. Satu. Kita buat beberapa. Satu namanya beasiswa IELTS, TOEFL ataupun semua tes bahasa Inggris ini yang menunjang S2. Kenapa sih kira-kira kita programnya salah satu beasiswa IELTS ini Bang? Karena untuk S2 sendiri Bang, kita punya LPDP, ada namanya Fulbright, ada namanya Shifting, orang bisa daftar. Tapi orang lupa ketika orang daftar ke sana, dia tesnya bayar sendiri. Iya, tesnya sendiri. Dan nggak semua orang mampu Bang. Iya, betul. 5 juta, 3 juta. Bagi mungkin ya, abang-abang yang udah sukses, yang udah berapa tahun dia, oke bisa bayar. Orang yang baru fresh grade, baru banget, atau bahkan waktu kuliah dia juga beasiswa. Iya kan, dia juga pasti mikir gitu. Nah, kita pikir oke nih,
kayaknya ada satu ruang kosong yang kita bisa masuk membantu di sini. Dan gue pikir daripada kita misalkan, oke 1M 1 orang lah. Kalau 5 juta bang, berapa orang? 200 orang gue kasih misalnya gitu ya. Jadi penerimanya banyak gitu. Jadi kita berpikir oke, ini kayak bisa kita masuk ke sana. Jadi memang bayangan gue bang gini. Gue tuh pengen bahwa ketika nanti kalau Allah menakdirkan, kalau enggak jangan apa-apa juga. Tapi misalnya kalau memang Allah menakdirkan gue ketua umum Iluni UI, gue membayangkan tuh ketika gue selesai di LPJ gue tuh adalah alhamdulillah misalnya 100 lapangan pekerjaan yang sudah diberikan, ya kan? 250 beasiswa yang sudah kita alokasikan. Jadi maksud gue enak gitu bahasa meninggalkan sesuatu yang jelas maksud gue gitu kepada alumninya gitu ya. Nah itu satu tadi balik lagi ke beasiswa yang IELTS bang. Kedua apa lagi bang? Beasiswa penelitian untuk spesialis kedokteran kita. Jadi kenapa? Karena kita butuh dokter lebih banyak. Gue tanya lagi juga, waktu gue ketemu sama teman-teman FK kan, lu butuh apa sih kira-kira? Oh, beasiswa lu mahal banget kan, gue gitu. Coba cara berbeda lagi. Penelitian ya. Nah bedanya apa sih Bang Abdel? Jadi kalau gue anak ekonomi, mungkin dulu gue penelitiannya ya gue cuma sekedar kuesioner zaman gue S1 nih, gitu murah lah gitu. Nah kalau dia tuh benar-benar meneliti beneran, gitu. Dan itu butuh cost gitu. Itu variatif Bang, 15, 25, bahkan 50 juta. Nah gue akhirnya menargetkan satu untuk FK ini 50 juta kali ceilingnya. Jadi atapnya 50 juta kali 50 orang, 2,5 M lah per tahun. Itu yang akan kita alokasikan buat teman-teman kedokteran. Kurang lebih itu Bang. Nah itu beasiswa kita yang kedua. Ketiga, pendidikan advokat gratis Bang. Nah ini kita alhamdulillah udah ketemu mitranya, udah mau ngasih insya Allah minimal bismillah itu 500 orang per tahun. Seluruh alumni atau mahasiswa yang lulus dari FHUI. Itu dia juga value-nya 5 juta per ya aku kurang ahli di bidang hukum, tapi setahu aku 5 juta katanya sih value per orangnya itu. Dan itu digratiskan nanti buat alumni FHUI kita. Itu alhamdulillah udah dapat juga Bang. Terus keempat itu beasiswa tugas akhir. Nah beasiswa tugas akhir ini juga Bang. Jadi ternyata gue tuh belanja masalah benar. Jadi per fakultas apa masalah lu, per fakultas apalagi masalah lu gitu. Nah jadi beberapa fakultas Bang. Kan tadi gue cerita, kalau gue tuh S1 cukup kuesioner. Nah di beberapa fakultas enggak. Ada juga KKN zamannya Bang masih ada nih Bang. Contoh apa? FKM UI. FKM tuh kesehatan masyarakat tuh masih ada dia PBL namanya. Dia jadi kayak kerja lapangan di sana. Nah itu dia masih butuh dalam tanda kutip pendanaan yang lebih cukup lah untuk si kelompok-kelompok ini ketika bekerja di lapangan. Nah itu juga kita targetkan untuk kita bantu di situ Bang. 10 juta kali 25 kelompok per tahunnya. 250 juta. Nggak terlalu besar. Jadi itu gue rasa bisa dilakukan itu ya. Nah tapi kita langsung tepat sasaran gitu loh Bang. Oke FKM butuhnya apa, FK butuhnya apa, FE butuhnya apa. Nah itu semua gue bedah di sana Bang. Kurang lebih. Nah uang ini dapatnya dari mana nih? Gue rasa sponsorship bisa. Gitu sama yang gede, karena gue udah hitung Bang, makanya kalau misalnya tadi angka 250 juta, angka 2,5 miliar kalau per tahun ya, dan fokus jadi gini Bang, gue rasa tuh Iluni punya akses yang luas untuk mendapat uang juga bisa, tapi ini harus ada prioritas kan seni memilih, nggak bisa semua cara atau semua nggak usah, maka kita harus tahu dulu apa sih yang lo mau kejar dulu, peninggalan apa yang lo mau raih dulu. Bagi gue peninggalan ini dulu nih, yang paling dibutuhkan dulu. Jadi kalau misalnya mohon maaf Bang Abdel, misalnya dibandingkan sama sekedar talk show, ya ini dulu aja deh. Kira-kira gitu ya, daripada gue minta sponsor untuk talk show, gue minta sponsor buat ini dulu deh. Ini kalau udah terpenuhi, baru kita cari lagi yang buat program yang lainnya. Misalnya gitu ya, katakanlah gitu. Nah jadi ini dulu, gue rasa jadi bukan masalah soal nggak ada uangnya Bang. Ini masalah soal, bahasa sekarang tuh masalah prioritas anggaran. Atau realokasi anggaran. Anggarannya mau ditaruh buat apa sih programnya? Nah, bagi program yang dibutuhkan dulu sama alumninya, itu kita sasar dulu. Dan gue rasa dari 3 program gue itu Bang, yang butuh duit itu yang nomor 2 aja nih, yang beasiswa. Kenapa? Karena kalau lapangan pekerjaan gue nggak butuh duit, butuhnya akses. Nggak pakai uang kita Bang kemarin, pakainya abang ade Bang bantu gue dong, gitu. So, dia baru ngasih kan kira-kira gitu ya. Yang tadi Makara Bisap dia dikasih sama venture, itu akses juga, gue nggak pakai uang kita. Emang udah ada nih para venture capitalnya, udah dia yang buka. Oke silakan mana yang mau daftar gue minta proposalnya sambil di mentoring sama mereka. Tapi selama lo 2 periode ini, gampang nggak nyari duit di Iluni untuk program Iluni ya? Nah, program-program gue sebenarnya juga alhamdulillah, karena gue kan di MBC tidak menangani beasiswa ya Bang. Jadi kalau soal tadi... Nah, tapi yang lo denger lah, ada kan pasti lintas... Ya tidak mudah juga Bang. Tidak mudah juga. Tapi makanya bagi gue, karena ketidakmudahan itu juga, ya kita harus fokus gitu loh maksud gue. Kan tidak mudah juga, bukan berarti gini, bukan berarti uangnya nggak ada sponsor, banyak juga Bang. Cuman harus dipilih programnya apa yang kita mau fokusin. Nah selain dari itu Bang, gue juga kita ada program kita yang keempat tuh namanya Dana Abadi memang.
Nah, dana abadi ini nggak tahu kan Bang Adel Bang Ilham mungkin pernah dengar gitu ya. Jadi memang ini dana kelolaan yang dikelola sama kampus biasanya. Nah, salah satu yang paling canggih itu di kampus kita tuh Iluni FEUI, Bang. Iluni FEUI itu dana abadinya itu ada 2 bahkan. Ada 2, satu Karya Salemba 4, 2 itu Makara Prima. Dana abadi Karya Salemba itu berapa ratus miliar gitu, Bang. Makara Prima itu sampai triliun, Bang. Itu dari jadi beda gini. Jadi dari perusahaan, dari individu, retail gitu. Nah, ini bisa gue bedah nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh ya udah. Jadi gini, Bang. Jadi dana abadi itu kalau ini penjelasan gue secara sederhana aja ya Bang ya. Ini bisa beda-beda orang itu. Jadi dana abadi itu ada beberapa tipe lah dalam tanda kutip. Satu itu biasanya hibah. Hibah itu misalnya gini, Bang Abdel sebagai kampus A misalnya gitu ya, kampus Abdel misalnya gitu ya. Bang Abdel minta sama gue minta dong dana abadi. Oke, Bang Abdel, nih gue kasih uang 10 miliar. Ini uang buat lo. Tapi peruntukan dana abadi ya. Dana abadi maksudnya uangnya buat diputerin, Bang. Bisa ditaruh di instrumen investasi, bisa ditaruh kalau investasi bisa jadi reksadana atau misalnya corporate bonds, government bonds misalnya gitu ya. Atau lo mau diputar kemana pun, tapi udah itu hak lo deh. Kira-kira gitu. Tapi ini bukan sponsorship ya. Jadi 10M bukan lu pakai buat langsung program, nggak, buat lu puter. Kira-kira gitu loh. Atau taruh di bank deh. Lu deposito aja deh. Kira-kira gitu kan. Ya udah tuh bunganya. Jadi bunganya boleh dipakai. Pakai. Jadi buat program-program yang ini. dipakai tuh bunganya atau spreadnya atau gainnya Bang Abdel. Atau keuntungan dari diputerinnya itu. Okay. Iya. Itu tipe yang pertama Bang Abdel. Tapi tidak mudah. Kenapa? Dana hibah dong. Iya. Ya kan dana hibah. Nggak gampang orang Bang Abdel. Orang mau ngasih uang nih, gua kasih buat lu. Yang kedua apa? Dana titipan. Dana titipan tuh misalnya gini katakanlah. Misalnya tadi sama kampus Abdel. Bang Dana saya minta dong dana abadi misalnya gitu ya. Terus dana titipannya apa misalnya katakanlah. Ya udah Bang Abdel nih gua kasih dana abadi 5 tahun ya. Gue kasih lu 10M. Tapi 5 tahun dibalikin lagi gue. Kira-kira gitu loh. Lalu kelola deh, kira-kira gitu. Nah, itu bisa jadi juga, Bang. Itu dana titipan namanya. Oke. Nah, jadi sama itu bisa perusahaan, bisa individu, kayak gitu. Itu murni dana titipan. Tapi prinsip esensinya sama. Nanti Bang Abdel yang kelola. Apa mau taruh di deposito, atau mau taruh di instrumen investasi, terserah Bang Abdel, kira-kira gitu. Itu kan FE, lu dia punya akses untuk kampus. meminta itu nggak? Oh, kampus? Kampus punya, UI punya. Jadi komitmen kita adalah membantu kampus. Komitmen kita membantu kampus, gitu loh. Jadi itu harapan kita. Nah yang ketiga yang lebih unik lagi yang dimiliki oleh Makara Prima Iluni FEUI itu murni instrumen investasi. Jadi bedanya apa? Orang bisa tarik kapan aja, sama kayak Bang Abdel beli saham. Iya. Bang Abdel beli saham hari ini dan besok mau jual. Iya. Kira-kira gitu. Nah ini sampai bahkan lebih dari 3T Bang di Iluni FEUI. Nah tapi dia ini tidak dalam konteks yang kontrak jangka panjang enggak. Jadi memang dia ini ya, murni investasi. Jadi dia itu ditaruh di reksadana ditaruhnya. Itu dikelolanya di instrumennya corporate bonds. Dia kerjasama sama salah satu manajer investasi Bahana, kan salah satu yang tertua di Indonesia. Nah dia udah dikelola sama mereka, gitu kira-kira. Nah itu dibagi-bagi Bang. Misalnya gini katakanlah, ada paket, ini analoginya ya. Misalnya paket silver itu adalah 25% keuntungannya itu dikasih buat Iluni FEUI, kira-kira itu buat Iluni UI. Paket gold misalnya, 50% keuntungannya itu diberikan untuk Iluni UI. Paket platinum 100% dikasih kita, kira-kira gitu loh. Jadi selama uangnya di sini ya udah 100% diputar segala macam ya uangnya dikasih kita, gitu. Jadi kurang lebih itu Bang. Itu dan itu udah pernah. Jadi ini best practice udah ada. Jadi bukan berarti kita dan lu dari mana lu ngomong gitu? Udah ada benchmarknya. FE aja bisa apalagi UI, kan kira-kira gitu ya. Jadi itu dan ini udah kita pelajari Bang secara detail soal itu. Jadi gue cukup optimis itu. Makanya memang kemarin itu pun gue waktu di debat itu ya, gue dengan skema investasi utamanya ya, kalau yang hibah memang nggak mudah gitu ya Bang. Itu kita bisa kejar ratusan miliar lah dalam 3 tahun menurut gue. Gitu. Dalam 3 tahun ratusan miliar? Iya. Kita agak pede itu. Gitu. Tapi asal pakai skema investasi Bang. Gitu. Iya. Kalau yang dana hibah tadi gue jujur nggak gampang tuh Bang. Iya. Ibaratnya Bang Gilang tolong tiba-tiba orang ngasih duit banyak. Tapi kalau pakai yang skema investasi atau dana titipan tuh gue rasa gue masih optimis lah Bang. Kita bisa kejar di situ. Gitu. Jadi gini ya, misalnya gue punya uang, terus gue pengen sumbangsi lah ke Iluni. Misalnya gue punya duit 10 juta. Ini lo puterin duit 10 juta, 50% buat Iluni, 50% buat gue. Iya. Oh, gitu. Kayak gitu Bang. Jadi biasanya nanti bisa namanya juga manajer investasi tidak ya kerjasamanya itu maupun tidak kan bukan dipastikan pasti lo akan terus gini ya enggak. Tapi ada estimasi katakanlah tapi paling nggak lebih tinggi daripada deposito misalnya gitu. Katakanlah berapa 6%, 7% misalnya gitu ya. Ya gitu Bang. Itu 6% 7% itu keuntungan setahun ya. Kita kelola uang lo ya misalnya gitu ya. Tapi dari 6% keuntungan Bang Abdel 3% diambil nih. Buat Iluni UI gitu loh misalnya. Kayak gitu Bang. Kurang lebih gitu. Kalau FE gue cukup bisa mengerti deh. Jadi orang percaya untuk
naruh di situ untuk dikelola karena anak ekonomi. Iya. Nah, lu nih gimana cara bikin orang Jadi percaya? gampang, Bang, kerja sama manajer investasi yang udah punya nama aja. Jadi apa yang Iluni FE lakukan? Kenapa dia bisa sebesar itu? Karena kerja sama Bahana. Iya. Karena kita banyak ada Bahana sekuritas itu. Iya, Oke, ya, ada Mandiri Sekuritas, Iya, ada iya. BNI Iya, juga, iya, macam-macam, Bang. Kita kerja sama mereka aja. Jadi jangan dilempar ke kita, Iya. jangan Bang Abdul atau Bang Dan yang kelola, bahaya kan kayak gitu. iya, Lempar iya. ke mereka udah, gitu aja, Bang. Jadi kerja sama aja. Kira-kira gitu loh, Bang. Dan gue rasa bahwa jadi dari cerita yang gue dapatkan itu, bahwa ternyata banyak alumni itu yang mau contribute balik kepada kampusnya. Tapi lewat mana sih? Oh, ada nih wacananya di sini. Oh, didapat untung plus bisa nyumbang. Nyumbang, iya. Gitu. Ya, Dapat untung plus bisa nyumbang. Nah, ini yang menjadi menarik buat mereka, Bang. Kira-kira gitu. Nah, ini yang mau gue bawa ke UI. Gitu. Kurang lebih gitu, Bang Abdel. Iya. In detail. Iya. Jadi uang udah kebayang sih. Nah, Apanya? bakal dapet karena Oh iya. karena dengan abang-abangan yang udah pada kaya, Iya. kalau kita minta uang doang juga nggak mau kan. Tapi bang, minta dong buat lo investasi ke sini, Iya, lo untungnya titipin tetap doang, ada iya. gitu. Dia kan BKPM investasi pasti banyak. Pasti Orang percaya. banyak, orang percaya. Iya. Kurang lebih gitu, Bang Abdel. Iya. Memang ini sih kita baru 2 yang datang sini, Pram sama lo. Memang beda-beda lah ininya. Gayanya beda, Pasti. cara penjelasannya beda, terus programnya juga beda. Tinggal para alumni UI pengen milih yang mana. Iyalah. Iya. Oke, Dan mungkin ada yang lo mau sampaikan lagi? Iya. Silakan. Enggak sih, Bang, bagi gua thank you Bang Abdel, Bang Gilang ya. Iya. Jadi gua rasa gua berharap ini kan pemilihannya tinggal seminggu lagi, Bang. Ini Iya. buat para teman-teman alumni UI ya. Iya. Iluni UI itu tempat, tadi gua udah bilang di awal, tempat untuk tumbuh bersama. Ya, pemilah tuh sementara, Bang. Persahabatan selamanya. Ya. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah gue berharap banget bahwa UI harus makin solid. Ya. UI harus makin solidaritasnya harus makin tinggi. Kita ini hidup berkelompok tuh juga wajar, gitu ya. Bukan berarti dalam konteks yang negatif, Bang. Bahkan dalam mohon maaf ya, dalam Quran pun jelas juga lah, Hujurat 13 ya diciptakan bergolong-golongan, tapi untuk saling mengenal. Jadi itu esensinya, gitu ya. Kita juga harus terus saling mengenal. Abang harus membantu adik-adiknya juga support semua abang-abangnya, gitu. Jadi di pidato gue terakhir tuh gue selalu bilang, Bang, bahwa Iluni UI itu harus bisa berdiri di atas gagasan, karya, dan persaudaraan. Nah, itu yang jadi harapan gue. Dan gue sangat berharap kita semuanya bisa menunjukkan kepada seluruh orang di Indonesia ini, pada publik, di tengah pemilah ini, bahwa kita tetap bersaudara. Ya, kita elegan, kita berkualitas, kita bermanfaat untuk banyak orang, itu ya, Bang ya, dan juga bisa tumbuh bersama-sama alumninya. Itu harapan gue, Bang. Oke. Iya, begitu buat yang alumni UI yang punya hak suara, semuanya punya hak suara, asal lo update dulu HI Connect-nya. UI Connect. Kalau tahun lalu lo pernah ikut, pasti udah dikirimin email. Kalau tahun lalu belum ikut, harus daftar. Daftar UI Connect. Harus daftar UI Connect, bisa di-download ininya, aplikasinya. Ya. Lang, ada yang mau tanyain terhadap alumni UI? Nggak ada, saya nggak ada urusan. Karena alumni Unpad dong. Tapi di rumah saya ada 2 UI. Apa? Hah? Apa aja fakultasnya? Manajemen. Sama di manajemen sama S1-nya apa? FKM. Iya. Ada 2 saya. UI Connect udah? Apa? Nggak tahu. Tolong di ini lah, gua aja update ya. Lihat di emailnya ya, email yang udah lama nggak periksa emailnya, tolong diperiksa emailnya. Siapa tahu ada email dari UI Connect supaya bisa milih. Kalau mau milih Dana, pilih nomor 2. Pilih nomor 2. Oke, dan terima kasih ya, Dana. Thank you, Bang. Mudah-mudahan sehat terus dan semuanya bisa lancar-lancar semuanya. Thank you, Bang. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di Hohoi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend.
sebenarnya kalau penonton setia channel ini ya, Iya. lu tuh kocak dapet, ilmu dapet, banyak banget yang lu nonton podcast selain Hoi ya, lu perhatiin aja narasumbernya. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaannya, kadang-kadang narasumbernya belum selesai, udah dipotong nanya lagi, jadi masalahnya nggak kelar ya. Dan lagi, Sing Abdel itu semuanya, padahal kadang-kadang nggak ngerti nih sama apa ya narasumbernya, tapi dia tuh pertanyaannya selalu tepat dan cenderung mewakili gitu. Ini emang pemain sih kalau lu Manis. lu sayang banget dah. Gua tuh ngikutin semua. Sing Abdel mau narasumbernya siapa? Dengerin di motor gini, emang tiba-tiba udah sejam. Lu membership dah. Lu bedain nama Sing Abdel, cara nanya ke narasumber lu bedain. Dapat ilmu dapat. Gini contoh Abdul deh, Sing Abdel ibaratnya kan tanda kutip. Apa sih Sing Abdel tahu apa sih Mobile Legends? Tapi pertanyaannya tahu. Seakan-akan Sing Abdel main. Emang itu rank berapa? Kalau yang emang itu abis Legends emang apa? Jauh kan? Padahal Sing Abdel nggak ngerti kan konteksnya. Artinya kocak dapat. Ilmu dapat. Nggak bisa tektokan. Nah, Sing Abdel ini, dia gitu.